Yero dari selengi Pak Bu, elu perilo doangan na ilalang. Ada 3 doa di dalam ucapan salam itu. Jadi kadang ini, ya gong kata maberi seleng, bukan hanya kita mendengarkan lewat ceramah, bahkan orang yang mengucapkan salam pun di sekitar kita tak biasa nih. Ya, padahal di lo doangan ki, angkat elu perilo doangan ilalang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, bisa bantu Bu? Ya dulu kali taruh nih namo manireke maka dapat caranya itu jalan pisah pada atau herang. Kadai ustaz kesini menceramah toh, milo bantu kak, kadaki cakep, mereka coba-coba aja lo maka nama pekunu acara nanti membantu. Ya, jalan-jalan ke Kota Pinrang, jangan lupa lewat lapangan Lasindran. Menjawab salam sepertinya tidak senang karena yang ceramah warga Jalan Pisang. Ya kan biasanya aku tempat ceramah tuan rumah kan biasa-biasa nih dan nikmati nih reket tahu kedah tuan biasa nih yang kalinya ustaz tapi dia pakai patang kalinya ke ceramah perkawinan di mudah-mudahan masih ngaramu ya iwan nyewe iya kode nama masih ngarang iya kode nama masih ngarang maklum ini apa tuan rumah ya. Jadi sebelum saya lanjutkan ceramah Pak Bu, saya ingin sampaikan sedikit tentang salam ini. Ya, apa ini mega ini cuma selengi mega mangga biasa nih sengi dari selang. Ya, iya dari selengi Pak Bu, elu perilo doangan na ilalang. Ada 3 doa di dalam ucapan salam itu. Jadi kadang ini, iya gong kata maberi selang. Bukan hanya kita mendengarkan lewat ceramah, bahkan orang yang mengucapkan salam pun di sekitar kita tak biasa nih. Ya, padahal di lo doangan ki, angkat elu pada lo doangan ilalang. Assalamualaikum, salamaki, warahmatullah ya maseki, wabarakatuh ya barakati. Jadi kode nai Bali, dek gagai runtuh. Jadi harus ki Bali pemai dari selang na tawe. Apa maka dia pun Allah Ta'ala ilalang aku ramalapina. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idha huyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila ada seseorang yang mengucapkan salam kepadamu, minimal jawablah salam itu seperti orang yang mengucapkan salam. Jadi angka sewa waktu Bapak Ibu Nabi tak tudang yoko bolana. Dena meta tudang Nabi tak. Dena meta tudang Nabi tak angkai sahabatna boleh. Mabere salam assalamualaikum. Nabali Nabi tak waalaikumsalam. Tudaki. Maka Nabi tak 10 apal meruntuh. Maka tidak Nabi tak boleh si sahabat nama kada assalamualaikum warahmatullah. Nabali Nabi tak waalaikumsalam warahmatullah. Tamaki itu dah. Maka Nabi tak 20 apa lah meruntuh. Dia Nabi tak kasih sahabat Nabi tak boleh mabir salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabali Nabi ta wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Turaki maka dia Nabi ta 30 apal meruntuh. Jadi ia kong kata maberi salat Prabu nawaman itu kampung si aga sana si marebe isi runtuh apalagi pacara mana to jalan pisang moa bali-bali moi dari salangi. Ya. Minimal ada 3 doa. Yang kota Bali beda selang nasi dia rupa tahu Pak Bu.
Tabalitoy beri salana angka anak baraka idung tu ilalam saling mendoakan salama ki ya maseki ya baraka ki. Ya. Minimal sama yang diucapkan orang. Maka dari assalamualaikum minimal sama kita jawab waalaikumsalam. Angka sewa waktu ang kalinga ibu-ibu tanatu ko jalan pisang. Mas sepeda ka waktiro nang ke bali bulana silalo nang ka poli pasain na mabesala kada assalamualaikum aga na balangi waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bakte waalaikumsalam. Napamate hurupu mingi napahaye kor pacapuran na. Padahal ia ko mapibaliki makadaki waalaikumsalam. Dia kada waalaikumsalam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur mapuji tandingan kalau di sisi arajana pun Allah Subhanahu wa taala. Wangi mereki adisi-isingan alam peras sunga sehingga kita bisa hadir menghadiri acara pada malam hari ini, yaitu prosesi akan berlangsungnya pernikahan besok hari untuk ananda kita, anakta atau wanita Dewi Maharani Latif yang insya Allah akan dilaksanakan pestanya besok. Kita berharap menuari acara ibadah diberikan kemudahan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kita kirimkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya yang senantiasa bersalawat kepada Nabi, kita akan mendapatkan syafaat kelak di yaumil qiyamah dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu tamu undangan jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya tidak akan beto insyaallah ini melampilan cara main sebab prinsipku cara main apa bu di mana-mana baik itu cara Isra Mi'raj, cara takziah dia akan melampilan sebab prinsipku ya cara itu taruh ni mau ponco yang penting tama mana moi daripada malampi kami 10. Ya, jadi ya, kira-kira agak tahu pagi mau ponco tama mana malampi tama 10. Ponco itu mana? Alhamdulillah, insyaallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama yang ingin saya sampaikan untuk adinda atau anakta Dewi Maharani Latif. Menikah itu yang pertama adalah perbaiki niat. Ya, sepengajaki niat tadi andriku beliau macam minah ya. Perbaiki niat. Kenapa niat perlu ketika kita ingin menikah? Nah sebab ia itu abot ingin karena pernikahan itu adalah ibadah yang terpanjang yang kita lakukan sebagai seorang muslim. Kenapa terpanjang? Karena setelah kita mengucapkan akad nikah, seorang laki-laki mengucapkan ijab qabul kepada wanita, mempelai wanita, maka di saat itulah hitungan pahala perkawinan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pak kasibia malam itu abut tingangi. Ia panapat matu apalanna abut tingata nanti akan terputus pahala pernikahan itu ketika ada dua, berpisah dunia atau berpisah akhirat. Masarang nimate atau masarang tua. Maka putuslah pahala pernikahan kita. Makanya harus diperbaiki niat. Aku sampai jangi Pak Bu mapatu-patu. Pura ki masampai suhu istirahat si inyolo itadeng itamaloro. Pura si loro mapisau siki itadeng nyasara. Begitu seterusnya selama 24 jam. Puasa Ramalangnya sisa misi tahun. Ya to miro ke bulan Ramalangi sekai haji sisa mana misi tahun dan lain sebagainya. Tapi pernikahan setelah ijab qabul laki-laki ke perempuan, maka selama itulah pahalanya akan mengalir. Takaborona alubinengenge apalang.
jokai apalah, mandrei apalah. Jadi semua pahala yang akan didapatkan dalam pernikahan itu. Makanya ibadah terpanjang adalah pernikahan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kenapa perlu niat itu diperbaiki? Biasanya kok anak muda kawin, apalagi umur-umur muda, yang dipikirkan itu adalah tempat tidur. Biasanya itu yang mana? Ya. Adik Rani ketika menikah nanti dan yang difikirkan adalah tempat tidur, maka siap-siaplah kecewa. Bagaimana kecewa tahu? Karena tempat tidur itu sesaat. Anyam-anyam ngesiwan minina setelah tak. Makanya ada bahasa keluar bulan madu. Si ulang mi, si nampak mi dia kada tahun madu. Nah, makanya pernikahan itu kalau kita pikirkan langsung tempat tidur, siap-siap kecewa. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita semuanya, khususnya bagi iro idi melo ibuting, termasuk nih adik Rani, begitu pun nanti pasangannya. Apa kata Nabi? Tungkahul mar'ah li arba. Kenapa harta dalam pernikahan itu penting? Karena setelah pernikahan berlangsung, seterusnya nanti akan memerlukan yang namanya harta. Tentu kepuran iman libenya matu, melo angka melo yang dibola, tentu angka orang parang pakai. Melo ki joka, melo ki punda motor oto, angka orang parang wading balanca. Makanya perlu yang namanya harta dalam pernikahan. Tapi Bapak Ibu sekalian, harta bukan jadi patokan untuk menikah. Nah sabak warang parangnya wading moto mencari si salah-salah ki ilala keluarga. Anak si salai emak itu matuanna. Bini si salai lakinna. Manitu si salai matuanna. Gara-gara warang parang sih. Nah makanya dalam pernikahan kata Nabi, lihat hartanya, boleh melihat harta, tapi jangan ini jadi patokan. Kemudian yang kedua, adalah senabita yekomelo ko kawin mau menikah, lihat yang kedua, wali hasabiha, lihat keturunannya. Nah, keturunan perlu kita lihat sebelum kita menikah, baik laki-laki ataupun perempuan. Magamoi keluargana, pokok sekitar naro bali bolana ro makan mana moga. Nah, dia tu kan dapat ceceran, napa kimatu tu dah ko bolana suruh ni madde. Kurang asam seringi dan lain sebagainya. Jadi itu yang perlu diperhatikan sebelum menikah. Bagaimana dia bertutur kata dengan tetangga-tetangganya. Dia tuh gagagan yang masih salah-salah. Nah, puragama matu ipakawin anaka. Justru na pengaruhi ki matu masih salah ko nasi dia salah ko. Padahal alina misi salah. Dapat cio-cio to nanak nape bukti. Na'udzubillah. Nah, tapi keturunan Bapak Ibu tidak juga bisa dijadikan patokan ketika mau menikah. Karena di dalam keturunan itu sendiri pun juga ada masalah. Ada masalah. Angka bapak madoraka, anaknya soleh, dia pengulut Ibrahim. Angka si bene soleha, lakinnya si kafir Firaun dan lain sebagainya. Jadi tidak bisa juga dijadikan patokan keturunan itu. Tapi perlu. Nah. Kemudian yang ketiga, apa kata Nabi? Wali jamaliha, karena kecantikannya atau ketampanannya. Itu yang tak mogah para penceramah. Mencantik mogah. Nah, perlu. Kenapa cantik dan ganteng dalam perkawinan itu kata Nabi diperlukan? Pertama, memperbaiki keturunan. Yaitu nako mata pakai buruk ni bini.
palaki buruk lakai sekarang matu pekoni bijana. Makanya keturunan itu perlu, apa, ganteng cantik itu perlu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun cantik itu perlu, walaupun ganteng itu perlu dalam perkawinan, tapi itu pun tidak boleh dijadikan patokan. Kemudian yang keempat kata Nabi, kalau ingin mencari pasangan hidup, baik laki-laki atau perempuan, walidiniha, kata Nabi, lihat agamanya. Angka makutana jamaah, Ustaz, pekon wacarana agama pacapuran, dega pe iya kong kagaga sesuatu dan lain sebagainya, itu agama yang dinomorsatukan. Betul dalam hadis Nabi agama yang nomor 4, tapi dek penatiti napi koma. Maka Nabi ta walidiniha fawfar bidzati dini taribat yadaka. Iya ko dek mulai runtu iyo talue, dek mulai runtu iyo ang kewaramparanna, dek mulai runtu iye makanjai keturunanna, dek mulai runtu iye cantik magaratae. Fawfar bidzati dini, maka pilihlah agamanya, kata Nabi, maka engkau akan beruntung. Nah, jadi benda situ mah agama lo yase. Belai runtu ia makanjai keturunanna, karena kecantikan agamanya, kegantengan agamanya akan memperbaiki keturunan. Baik sinai runtu angka orang parana, tapi ipilih agamana, dengan agama dia akan memperkaya karena agamanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penting. Empat inilah yang dianjurkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam bagi kita yang ingin menikah, baik laki-laki ataupun perempuan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ini adalah nasihat untuk kita, untuk yang menikah hadirin. Nah, sekarang saya akan lanjut ke nasihat untuk kita yang hadir sekarang. Nah, untuk kita yang hadir, para tamu undangan. Nah, biasanya Pak Bu, iya kong cara-cara buat lima kue. Yang pertama kita lihat besok. Yang pertama, itu banyak yang pulang bawa dosa. Mega tuh lisu bawa dosa, itu nih baja. Maka si ustaz na mega lisu bawa dosa. Lo ibu tinggi ma pamulat tama matu pista na perhatikan mana letu yase. Perhatikan kalau mana galak-galak cincin na tahu na perhatikan mana tuh. Letu lima tuh lo kubolanan lisu nih macarita nih kadawai. Magi merasakan yuna bepai. Maga misi kaporoi tapi mak buku lisu. Nih. Wah, mapecak-pecak ini seketiri salai pada bubur yang la haula wala quwata illa billah. Nah, banyak yang bawa dosa. Nah, ini jangan sampai terjadi seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, yang biasa terjadi kita itu yang sekarang ini, yang undangan yang datang ini, apa? Mereka tuh yang sempajak baja, khususnya ibu-ibu. Jujur. Kenapa Ustaz? Maka tuh saya sama ibu-ibu ya sih tetap maka dan yang sempaja baja itu nih lebih netiare berdaan itu terlalu inci. Ya, mampu dia meninggalkan sholat gara-gara pernikahan. Angkat tuh biasa orang kelinga berpendapat sama kue. Kawan bingi kodo Ustaz. Wah di mana semisal sampajanya? Iya, bisa diganti tapi keadaannya salah. Ini bukan darurat. Bisa kita tinggalkan yang namanya acara seperti ini. Onrola piarana tapana daripada sempajana, angkani konyi, angkani warna ribi, angkani celai, dan lain sebagainya. Kita winasang, dia fokus ibaldai. Nah. Mampu dia meninggalkan sholatnya. Ya Bu, mari kita sebang. Nah, masoli, ini masoli nasa bedai. Masya Allah. Tadi nak nama beda nisang. Ya. Alhamdulillah. Nah, itu yang kedua bagi kita yang undangan sekarang.
Kemudian yang ketiga, besok kita lihat banyak akan terjadi mubazir. Mubazir paling banyak besok, terutama itu air gelas. Napenya cucu sisa ngimun niso cinampa macucu sih. Dia mana capu malah sih. Kalau mana angka malawai untuk lagi sebal di mana cinampa dia mana capu naselai sih. Pasagamay anu dek naliliw tu punya sarah naliliw. Pasagamay makadami lumaw may tutukoy kadalik kami wimu. Yang kayak ini asik-asik mabolok-boloway. Ini banyak terjadi. Dia mampu makan satu telur, tapi malah ya pak nasi sih. Nah, malah ni perne, malah ni nandre, angka ni kurumie, acarae, manue, nataruh dulu mani meriawan apa natutu nandre, malah si manu, mani kisah ustaz, pengalaman kan. Bocor ni matu iro perne melo nandre, naliwat pada tandre na bulu paletian, makulo nandre na nasesasi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innamal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Nasabung Allah taala ilalam surah Al-Isra. Mubazir itu perbuatan setan. Jadi kalau meloki masih pasitan ya, pasti sisa yang mereka. Meloki bukti pak. Kenapa besok banyak mubazir mulai dari makanan dan minuman? Loki gara tidak banyak pasti depan apa bisa pener. Angka mana misi puluh kurang kamu pak eko pamano napi sisa na tua ya beni wih anu na limana tuh kasih tuh nih Sarah jadi kalau kita hanya mampu makan satu telur ya cukup satu kalau mana rumah tuh sisa-sisa nanandrina rumah tuh yang kena tuh jemput dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat yang biasa terjadi kalau ada pernikahan itu pulang mat. Nasuruh nih nok apa nih? Mudah muncul tersinggung. Ini kira-kira sifat-sifat tersinggung. Nah kan nasi tomat tuh ibu-ibu. Tidak ada kalau jalan pisah. Tidak ada jadi alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukur kita puji berjalan pisang makanya ampion mana makanya mana mau ampion pena. Iya masolang yang pena tak bulu masolan nih. Ya. Iya makanya yang pena mudah-mudahan ampion pena semakin meningkat nih. Alhamdulillah. Ya jangan apa, lisin tersinggung apa mana cerita maka dah. Dia nak nakajia sufi. Dia nak foto kat kawin. Bila mula sepuluh jupan dan lupa tudah-tudah namun rasa na pagi-segi karena kamera dia itu masa gara-gara makom memang tersinggung yang punya acara itu bagus dia tidak bisa fokus ke kita terus pasti banyak tamunya yang akan diladeni jadi mengerti bawa lagi ya kalau lagi jam-jam panggil bawa lagi majama-jama itu pun nesara pulang imang pulang di tatala undangan tataru undangan tak ini permisi ini kami lo dampak kak permisi najolo hanya itu mulai perhati kepada anak lolo. Nah, cukup kita mengerti saja dan itu banyak terjadi ketika sudah acara dimulai. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada pesan untuk adik Rani ya yang menikah besok insyaallah. Terkurangi kita calon laki tak banyak. Siapa namanya? Muhammad Ihsan. Kita sampaikan besok karena dia tidak ada malam ini. Dan ini yang paling penting dalam pernikahan. Sampaikan besok atau nanti malam kita telepon, kita cek. Kurangi maka dia bilang, "Kak" atau "Oh my darling." Oh sayang. Oh sayang. Nah, di semana tuh ya lagu gulas. Luar biasa memang Pak Gulas ini. Masya Allah. Ya. Jadi kita sampaikan besok ke Ihsan ya. Ihsan bilang, "Kak, sayang, kalau kita pernikahan mau mendapatkan pahala terus menerus, jangan lupa berniat menikah karena Allah."
melo kamakutana keje tujuanna niat na tawe ko melo kami. Karena semua ibadah tanpa niat akan sia-sia. Apa kata Nabi? Innamal a'malu binniyat. Sempajangnya angka niatna. Ya roya upahangnya dua yang rana teman niat. Ya kuma sempajak ki sebelum takab bere si bawa ilalana takab bere. Puasa ramalang ya komelo ki man niat. Angka mana niatna? Rigau angkata man resubuh. Seke angka niatna rigau angkana ipampiangi seketa. Haji angka mana niatna? Pertanyaannya, ibadah terpanjang di mana letak niat yang kita simpan ketika ingin menikah? Akal dibawa gamami, dia tunal lari ropalan. Jadi sampaikan ke dia bahwa kak, sebelum kakak mengucapkan ijab kabul, saya terima nikahnya Dewi Maharani Latif dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan sebuah cincin emas sebayar tunai karena Allah. Ucapkan ke hati masing-masing, baik ihsan ataupun adik rani, tanamkan di dalam hati nawaitun nikah sunnatan lillahi ta'ala, baru diucapkan ijab kabulnya, barulah dihitung pahala. Nah pemalari apalan kalinya angka di makutana ustaz, aku gak biasa lah bolong macarama pernikahan pura macarama tawe nak bika ustaz tapi pula nak tahu mabbe ini ega dan aku kurma. Mania mana mungkin jauh tu tak kawin. Deh, masya Allah. Wade bani Islam, alhamdulillah. Nah, itu tempat niat bagi orang yang menikah seperti yang saya sampaikan tadi. Sebelum mengucapkan ijab kabul calon mempelai laki-laki, maka niat nawaitun nikah sunnatan lillahi ta'ala. Yaitu si ide to purek kawing napiti sa pala iyawan niyewe angka na 30 apo. Insyaallah tagesay beneta tagesay lakita napakimania napakidumania botindi. Maka dato ni lakin na napatukka sadar ni. Ikunin wacara na cid dan itu apalan lu tas na 70 ni taon ni. Kode ni gaga insyaallah mania ki makukwe nabila mato apalan na abot ingat akong Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah aja na kami tamu dia pak pacara met komo kampung yang mondro dia na pada ko pacara mo sa liwang wadi hilaw met tadi ya insyaallah memuari mabaraka mana yang lebih dimanang apa yang saya sampaikan malam ini mudah-mudahan berkah. Satu lagi adik Bindarani, ini juga perlu dalam pernikahan, sampaikan besok kepada calon tak ihsan, kak sayang, my darling, my cintaku, my lovelyku, jangan mudah mengucapkan talak. Ini banyak terjadi. Talak itu ada dua, ada talak sorry, ada talak kinayah. Biasanya talak sorry, talak yang jelas. Yerolak kaye na puwadai metoyo ko dini na makadalo talak sabuko. Jatuh talak 3. Ini namanya sorry, jelas. Walaupun suami tanpa niat mengucapkan itu, tapi jelas ucapannya, maka jatuh talak 1. Cara rujuknya bagaimana? Selama 3 bulan 10 hari lebih mopas suang, iges-iges yang wajib dia nasi suang, rujuknya sana. Tapi kalau naliwan ni 30 10 sana, dia nak nasi wada, dia nak nasi bola, dia nak nasi dapat, dia nak nasi desa, harus menikah ulang lagi seperti awal menikahnya dulu. Hati-hati kita orang ini, itu tolak sorry, talak yang jelas. Kemudian yang kedua, angka ya talak kinayah. Kaya ya talak kinayah, talak kinayah itu talak yang samar, artinya meloki makada, waliki contoh aja na waliki artinya, contohnya lah ipudangin do anak ka atau beneta makada, ay makanya kapa kuli subaw na jelo ko tumatong. Itu namanya talak kinayah. Kalau yero lakin na waktu na nasuro makada lisubawan na ko tumatong bulan na tumatong jolo, ada niat di dalam hatinya laki-laki mau menceraikan istrinya, jatuh talak. Tapi kalau makada dami ay lisubawan no, tapi gaga niya na, belum jatuh talak. Hati-hati kita rone takabur agama ki matu, napa kinages-ges lagi lo talak agama ko,
Hati-hati, bisa jatuh salah satu Bapak Ibu. Makanya jangan main-main tentang kalimat talak ini. Jadi kita paham Adinda, ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan malam ini bisa mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita semuanya yang hadir, mudah-mudahan mendapat ridho dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita tutup acara ini, mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan acara ini diberkahi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ila hadhihi niyyah al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. وبالخصوص إلى صاحب الحاجة بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم طول أعمارنا وصحي أجسادنا وحسن أعمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله عليه والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Innallahil musta'an wa ilaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.